warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam satu jiwa. Salam. Malam ini kita mencoba untuk mengupas ya tentang masalah bincang-bincang tentang masalah yakin, ya kan? Yakin ini banyak orang yang tahu lah dalam sesuatu hal dia pasti yakin ini mau berhasil, yakin saya ini pasti lulus, yakin ini kita ini masih akan ketemu gitu Pak ya. Jadi keyakinan yang saya katakan di sini inilah yang akan kita kupas, karena yang saya melihat bahwa keyakinan itu kadang-kala naik, kadang-kadang turun di bawah, kan gitu ya Pak. Nah, sedangkan yakin sendiri belum tentu kita ketahui apakah kita ini betul-betul yakin atau enggak. Nah, pada satu saat kita sudah yakin bahwa saya akan diterima, ya akan lulus ujian. Tapi pada saat diumumkan, keyakinan itu berubah. Karena apa? Pada saat diumumkan kita ternyata nggak lulus, gitu kan? Nah, mulailah goyah keyakinan. Nah, untuk ini saya ingin mencoba di dalam kita ngobrol-ngobrol ini untuk membuka sesuatu yang muncul dan bisa menjadikan pelajaran buat kita untuk memegang keyakinan itu bentuknya seperti apa dan bagaimana caranya. Ya mungkin nanti ada hal-hal yang mungkin bisa kita dapat dari, ya katakanlah yang saya katakan ini adalah mediasinya. Nah, dengan mediasi ini mudah-mudahan seperti bisa kita ketahui bahwa kita punya keyakinan seperti apa. Nah, kalau menurut Mas Surip ya, keyakinan yang didapat itu seperti apa Mas Surip? Kalau saya yang istilah yakinan itu setelah dijalani Pak, setelah ikhtiar lah ibaratnya. Setelah ikhtiar mungkin banyak hambatan, dan setelah hambatan itu tahu, nah itu mungkin baru kita mengatakan yakin. Jadi kita nggak sekedar omongan cuma yakin Pak. Semua orang tuh pasti ada hambatan. Nah, setelah kita perjalanan hambatan, setelah kita lalui ketemu di diri kita masing ya Pak, ya mungkin saya baru yakin. Kalau saya setelah menemukan baru keyakinan gitu ya, namanya ikhtiar itu tadi. Iya, dari usaha yang kita lakukan setelah kita mendapatkan, ya, baru saya yakin, gitu kan? Ya. Nah, lepas. Jadi tapi ada juga orang-orang yang memiliki keyakinan sebelum itu dijalankan, ya kan gitu kan Pak? Ya. Kecuali orang-orang yang itu memang berbeda dengan kita mungkin ya, ya mereka yakin sebelum itu menjadi wujud apa yang dia inginkan kan gitu ya. Nah, ini ada keyakinan yang tadi Mas Surip bilang, keyakinan itu setelah dia menjalani ikhtiarnya, usahanya, setelah mendapatkan hasil dia baru yakin, kan gitu Mas ya. Tapi ada kan orang-orang yang dia yakin dulu ya, setelah itu pasti apapun yang diusahakan akan ada hasilnya. Ini kata yang berbeda nih. Yakin setelah mendapatkan dengan yakin sebelum mendapatkan. Ini yang kita mau bahas ya. Kita mau bahas nanti seperti apa. Yang mudah-mudahan ini akan kita dapat. Tapi kalau menurut Pak No sendiri, gimana masalah keyakinan itu apa sih ininya? Nah, keyakinan itu gini, keyakinan itu kan timbul dari sini Pak. Keyakinan timbul dari sini. Jadi yakin itu ya hanya diri sendiri yang tahu ya. Ibaratnya yakin itu kan abstrak. Iya. Nggak kelihatan lah. Nggak berbentuk. Iya, nggak berbentuk. Ya. Saya setuju. Yakin itu nggak berbentuk. Ya istilahnya ya diberatkan ya gaib lah. Nah, terus itu kalau Pak No sendiri apa sih analisanya tentang yakin tadi? Ya, kalau menurut saya yakin itu ini timbul dari sini, timbul dari dalam, dari hati. Setelah ini kan menemukan, berarti ini. Ini yang perlu kita yakini setelah ya ini ketemu yakin. Berarti ini. Berarti akan ada yang kita pikirkan gitu ya, baru kita ketemu gitulah. Jadi ini menurut saya gini, dua orang yang berbeda ya, dengan kategori juga tentang penjabaran keyakinan juga yang berbeda. Nah, jadi
ini menarik buat kita kupas, menarik juga buat kita nanti menjadikan satu pelajaran buat kita. Ya, tinggal bagaimana penafsirannya. Dan mudah-mudahan ini akan membawa sesuatu pelajaran baru ya buat kita semua. Ya, seandainya ini bisa dipelajari, ya kenapa enggak kita pelajari tentang keyakinan gitu ya. Nah, yakin di sini memang sesuatu yang abstrak. Yakin yang tidak bisa dipegang sebetulnya gitu ya Pak ya. Tidak kita ketahui kan. Ini yakin, cuman hanya di pikiran kita, di hati kita seakan-akan pokoknya kita yakin. Dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita kerjakan, kita selalu akan mendapatkan sesuatu. Kayak saya yakin ini pasti dapat. Saya yakin ini pasti saya lulus. Saya yakin ini saya akan ketemu. Nah, dengan begini, nah semua yang terjadi ini adalah masih abstrak. Nah, untuk itu kita mau mencoba dengan cara lain. Nanti akan saya membuka dialog secara alam batiniah yang mungkin kita perlu diajari oleh batiniah sendiri yang namanya dialog batin ini. Bagaimana sih tentang masalah keyakinan, dan mungkin siapa tahu kita dapat belajar bersama-sama. Dan kalau toh memang ini adalah sesuatu yang baik, kenapa nggak kita belajar? Dan mudah-mudahan semua para pemirsa, penonton di YouTube channel Edi Prastiono ini semuanya sudah yakin dengan apa yang didoakan, apa yang diinginkan itu akan terwujud. Dan saya juga mendoakan nih kepada semua penonton yang ada di sini untuk bisa mewujudkan keyakinannya tersebut agar Tuhan yang Maha Kuasa memberikan wujud keyakinannya itu dengan ikhtiar, dengan usaha, doa supaya keyakinannya itu terus meningkat. Jangan pernah menurun keyakinan. Karena kalau menurun keyakinan itu kita juga akan goyah. Nah, goyahnya ini ya kita makin akan lebih sulit lagi mungkin ya menghadapi situasi keadaan. Nah, untuk ini kita akan mencoba, dan semuanya tentunya pemirsa nantilah yang bisa menganalisa. Kita hanya menyajikan apa yang menjadi tujuan kita. Ini hanya untuk pembelajaran buat kita tentang keyakinan seseorang di dalam kehidupannya. Gitu ya Pak ya. Jadi tadi Mas Surip seperti itu. Ya mungkin punya pengalaman tersendiri tentang yakin. Apa yang Pak Surip pernah dapetin tentang yakin? Yakin tuh kembali lagi yang dikatakan Mas No itu benar sekali, karena itu nggak kelihatan. Nggak kelihatan tuh supaya terwujud kelihatan, kita harus meyakini yang ada di dalam diri kita sendiri ini. Jadi sering-seringlah meyakini yang ada di dalam diri kita ini. Jadi membentuk keyakinan dulu ya. Iya. Ya, membentuk keyakinan bahwa sesuatu ikhtiar, doa, usaha yang akan kita ciptakan untuk menjadi hasil kan gitu ya. Setelah apapun yang kita ikhtiarkan di dalam, tentunya apa yang dikatakan di sini kan cuma yang dikatakan rahasia kan bisa ya Pak. Iya. Karena nggak wujud tadi. Betul. Nah, jadi sini yang saya katakan satu, yang tadi bilang, ini saya menarik nih ya, menarik tentang apa? Keyakinan itu setelah terwujud ya, dengan keyakinan sebelum terwujud. Ini yang menarik nih di dalam tayangan ini. Mungkin ini yang akan kita bahas nanti. Tapi ya semuanya kembali kepada kita yang menonton. Kita di sini menyajikan untuk memberikan sesuatu pelajaran ya, supaya kita ini sama-sama belajar. Nah, kita semua nih sama-sama belajar. Ya, nanti akan saya buka dengan cara saya, dengan kemampuan saya. Ya, semoga Yang Maha Kuasa memberikan ridhonya kepada kita semua untuk bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang. Kira-kira Pak Nol siap nih? Ya, siap. Saya buka ya. Siap. Saya buka dan nanti cerita apa adanya. Monggo silakan. Ya, saya juga tidak ini. Saya hanya ingin menanyakan dan ingin memberikan sesuatu pelajaran yang kira-kira untuk orang lain, untuk diri saya dan untuk diri kita semua ya. Ini tentang masalah keyakinan. Baiklah, kita coba ya. Nanti saya ini mudah-mudahan ini akan bisa nih ya untuk kita membuka satu hal yang mungkin alam goib nih tentunya. Bismillahirrahmanirrahim.
saya ingin tanya nih sekarang ini. Saya bicara dengan siapa nih? Batin. Oh, batin ya. Tadi kita udah memang buka alam batin ya. Jadi alam batin ini. Kita mau minta keterangan nih secara batin ya. Apa sih sebetulnya tentang keyakinan gitu yang bisa dianalisa? Keyakinan itu Ya. ya ini timbulnya dari lubuk hati yang paling dalam. Dan keyakinan itu urusannya dengan Maha Kuasa. Puasa. Ya. Terus kan banyak orang juga kadang-kadang tidak yakin ya dengan apa yang sudah diikhtiarkan. Seakan-akan berbentur kepada pikiran. Kalau saya ngerjain ini nggak mungkin jadi nih, saya ngerjain ini. Nah itu caranya gimana tuh supaya itu bisa membentuk keyakinan itu bulat? Ya, keyakinan itu jangan dipengaruhi oleh ini Pikiran ya. pikiran. Ya. Pikiran karena ini kalau yang dipikirkan ini nanti menimbulkan keputusasaan. Oh ya. Jadi keyakinan itu harus tulus tuh ya. Iya. Ini. Dari lubuk hati yang paling di dalam. Oh, jadi paling dalam ya, paling hati yang paling dalam lah. Dia muncul dari hati yang paling dalam dan jangan dipengaruhi oleh alam pikiran. Pikiran. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara belajarnya supaya kita meminimkan lah pikiran? Membuang istilahnya Ya, membuang pikiran. kalau nggak pikiran nggak Ya, mungkin, ya. ya kan? Sekarang untuk menurunkan pikiran ini supaya bisa jadi yakin, gimana kira-kira? Ya ini terus ini Ji. Ya ini. Hah? Ya, Batin diasah, asal. ya. Ya, batin dihidupkan. Oh, dihidupkan lagi. Karena untuk mengenal keyakinan itu harus hidup ini ya. Oh. Di dalam diri. Oh, jadi batin yang ada di dalam diri itu harus hidup. Iya. Ah, Artinya harus tulus, pasrah istilahnya. Iya. Ikhlas ya Pak ya. ya. Nah, cara untuk menghidupkan batin ini tentunya ada caranya. Mungkin kita bisa dapat pelajarannya. Gimana tuh? Untuk menghidupkan batin ini ya kita harus buka. Ya. Selalu diasah. Diasah. Selalu memohon ya. Maha Kuasa. Dan tentunya harus ada yang Harus apa? ini yang Oh, yang membuka. Yang buka. Jadi harus ada gurunya. Ya, guru ya. Harus ada guru ya. Harus ada guru untuk yang membuka batinnya. Kalau memang nggak ada gurunya, takutnya malah nyasar. Jadi harus ada guru supaya menemukan apa itu yang dikatakan keyakinan itu ya. Ya. Dan sedangkan keyakinan itu gak ada, kalau keyakinan gak ada guru. Oh. Keyakinan itu adanya di sini. Dalam diri manusia. Tapi Diri. untuk mencapai itu harus dibuka. Ya. Jadi ingat ini ya bahwa semua orang jangan belajar ilmu kebatinan ya tanpa ada gurunya. Iya gitu ya. Takutnya nanti itu malah nyasar. Karena keyakinan itu hanya ada di dalam diri sendiri. Iya. Ya. Oh ya oke. Jadi inilah salah satu analisanya dan mudah-mudahan dengan membuka alam batin ini kita bisa belajar kembali. Nah, supaya nih maksud saya, bagaimana sih supaya batin kita itu bisa terasah, bisa lebih peka gitu loh. Iya, badan kita itu terasa itu kalau nanti ya nih sudah ada ini guru yang membuka kita sering ini dihidupkan batinnya ini sering buka ini batinnya ini Membuka batin. jadi batin ini akan hidup dan ini terus keyakinan ini akan Naik. iya Minimal didoain setelah dibuka itu doain dulu ya. iya Oh ya. Nah kan ada keyakinan tuh yang kadang-kadang turun. Tuh kenapa itu? karena ini lupa sama ini sering Alam pikir yang dikuatin gitu ya. Oh iya. Jadi ini yang saya katakan tadi. Jadi kita kembali ke tadi juga bahwa alam pikir itu sangat berpengaruh. Alam pikir itu sangat-sangat membuat sesuatu orang itu akhirnya keyakinannya itu justru menurun. Nah, terus
apa yang kira-kira kita bisa dapat di dalam kondisi seperti ini tentang keyakinan itu apa sebenarnya? Yang hidup keyakinan, Ya. kehidupan ya dengan tulus, dengan ini sesuatu Iya. ini langsung ya. Langsung kepada Allah. Ya. Jadi selalu ingat kepada Allah. Ya. Satu, ingat kepada Allah dan kita tulus ya, dan tanpa ada dibebani oleh alam pikir kita. Gitu. Ini kuncinya. Jadi kebanyakan kita itu memaksakan pikiran untuk mendapatkan keyakinan, tapi bukan dari dalam. Ya. Oh, gitu ya. Jadi itu salah satu pelajarannya tentang ini. Mungkin nanti kita akan dapat lagi pelajaran-pelajaran yang lain, tapi ini salah satu adalah yang pertama saya katakan, jangan belajar ilmu kebatinan tanpa ada gurunya. Ya. Itu ya. Itu maksudnya ya. Nah, jadi ini adalah murni pure ya, batinia, dan ilmu keyakinan itu tidak ada di luar, tapi adanya di dalam. Begitu ya. Nah, jadi udah, terima kasih saya ucapkan ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa memberikan satu pelajaran bahwa yakin itu adanya di dalam diri sendiri, ya kan? Dan dia harus tidak dibebani oleh alam pikir. Ya, kalau itu bisa. Yang kedua, jangan belajar ilmu yang tidak nampak, tidak kelihatan, ya, atau belajar ilmu kebatinan tanpa ada gurunya. Ya, karena apa? Itu akan membahayakan. Gitu kan? Nah, kalau misalkan tadi turun keyakinan kita karena kita selalu memaksakan alam pikir kita, yang akhirnya kita kecewa. Iya, betul ya. Itu ya. Oh, Dan tadi seharusnya ini jatuh. yang yakin itu bukan ini. Ya, terima kasih kalau gitu. Nanti saya kembalikan dulu dan saya tutup dulu alam batin ini. Mudah-mudahan ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Amin. Ya, buat kita semua. Amin. Ya, itulah salah satu perbincangan kita tentang keyakinan. Mudah-mudahan ini akan bisa dipelajari di luar ya, bahwa yang diingatkan, yang saya katakan ingatin, bahwa keyakinan itu ada di dalam hati kita yang paling dalam. Ya, ini yang pasti. Dari keyakinan itu tidak bisa dipaksakan, tidak bisa disuruh oleh orang, tapi kalau itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat, mudah-mudahan ini bisa menjadikan sesuatu tontonan dan menjadi tuntunan buat kita semua. Dan nanti kita akan sambung lagi dengan hal-hal yang lain yang hubungannya dengan alam-alam yang bisa kita pelajari. Dan semuanya kembali kepada masing-masing, dan ini hanya sebuah tontonan dan tuntunan mungkin kalau bisa, dan harapan kalau mungkin ada kekurangan dan kesalahan ya saya mohon maaf, namun pada dasarnya saya ingin memberikan sesuatu yang bisa menguatkan keyakinan kita. Amin. Ya, dengan keyakinan kita insya Allah akan bisa mewujudkan apa yang menjadi impian, bukan impian yang menjadi keyakinan, ya kan gitu ya. Saya rasa itu dulu. Nah, kita akan ketemu lagi nanti di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu jiwa.